Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam, Pak. Kita sudah belajar di 4 pertemuan ya, dan Bapak Ibu sudah mulai di pertemuan bulan kitab suci yang pertama kan ya. Ada yang mau cerita nggak? Apakah yang kita diskusikan, kita pelajari bersama, ada gunanya apa enggak untuk ya pendalaman Alkitab di lingkungan? Kalau ada yang mau cerita, silahkan. Ini nggak ada yang mau cerita. Sudah pendalaman Alkitab di lingkungan atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Gimana Pak Roy? Cerita dulu Pak. Ya, sangat membantu untuk jadi diceritakan dulu Pak sebelum mulai ibadat, ya diceritakan latar belakangnya, siapa Manase, Niniwe, yang semua Bapak sampaikan Pak, itu sangat membantu sehingga peserta ibu-ibu kebetulan tadi jam 11 siang Pak. Baru tadi, ya. Wah, masih segar sekali. Lanjut, terus. Ya, ibu-ibu yang biasanya cuma duduk manis, itu nunggu makan siang, tiba-tiba mau tahu Pak itu di mana Asyur, di mana Niniwe yang biasanya jadi buka Alkitabnya jadi lebih aktif Pak. Walaupun nggak semua ada 3 orang yang nggak bawa pakai HP suci, tapi jadi lebih hidup Pak. Karena mereka jadi lebih mau tahu ini di mana, siapa, mana sih itu siapa, itu ini raja di mana. Jadi malah jadi ngikut. Buntutnya Pak. Berarti mesti belajar lebih lengkap dong Pak. Nanti siapin waktunya supaya kita belajar sejarahnya Israel sampai ke pembuangan. Nah, ini yang jadinya PR, Pak. Tapi secara ini semua menjadi lebih terlibat, Pak. Itu sangat membantu. Jadi yang bawa handphone Ya, malah ngintip. merasa tampak aneh gitu ya. Iya, terasa ngintip ke kiri karena harus buka Alkitab, lihat ini Asyur, ini Niniwe, nanti Babel dari sini. Jadi semuanya jadi lebih hidup, Pak. Dan sebelum dimulai BKSN-nya diberi penjelasan dulu, kesananya lancar, Pak. Itu semuanya Hmm. berani bicara semua ibu-ibu. Sampai kalau nggak direm, nanti semua diceritain Hmm. ketika iman. Lu ngadepin ibu-ibu yang bicara semua, berani bicara kan. Pak Roy jadi takut apa enggak? Ya laki-lakinya cuma 2, Pak. Ya kalah lah, Pak. Saya. Yang lain, yang lain silahkan yang mau cerita. Pokoknya terima kasih Pak Seto. Pak Tabah ini luar biasa. Yang lain yang mau cerita, silahkan. So nggak ada cerita. Berarti nggak hadir, Pak. Ayo, siapa mau bercerita? Boleh bercerita. Supaya saya juga tahu apa yang terjadi di lingkungan Bapak Ibu dan apa ini untuk evaluasi saya juga karena saya memang belajar bersama umat, saya memikirkan yang cocok untuk umat, tapi apakah yang saya pikirkan, yang saya sampaikan itu memang cocok dengan yang ya situasi yang sebenarnya. Silahkan yang mau cerita pendalaman di lingkungan, pendalaman di komunitas, ya. Saya juga pengen dengar cerita. Beneran bukan saya ngada-ada. Memang pengen dengar. Oh ini Bu, Kalau ini mau ceritain. Silakan Bu. kalau di lingkungan saya belum mulai Pak tanggal 7. Oh, belum mulai. Tapi kemarin ada pertemuan antara yang memberi materi. Nah, kami sepakat untuk seperti yang Bapak ajarkan untuk buat kelompok.
Sebelum-sebelumnya nggak seperti itu. Sebelum-sebelumnya cuma dibacakan terus sharing langsung gitu. Kemarin kami sepakat mau dicoba sharing dan ininya di per kelompok kecil. Seperti yang Bapak bilang, kalau di kelompok kecil kan mereka lebih mau ngomong daripada ketika mereka bersama-sama. Tuh, Hmm. Oh ya, gitu saya tidak aja. bicara sharing pengalaman ya, Bu ya. Saya tidak menyampaikan supaya sharing pengalaman, tapi belajar membuat doa. Nah, itu yang lebih penting. Iya, doanya juga. Maksudnya pada saat Hmm. sharing itu kan setelah itu kan menulis doa. Nah, itunya juga. Tapi maksudnya sebelum-sebelumnya nggak seperti itu. Ya Hmm. seperti Bapak bilang sebelum-sebelumnya doanya itu yang lagi butuhnya apa ya itu yang didoakan, bukan doa berdasarkan bacaan. Nah, Oke. maksudnya kemarin itu dibicarakannya ya doanya yang seperti Bapak ajarin itu. Ibu terima PDF-nya kan ya? Terima. Ya, itu Tapi ya. mereka nggak semuanya mau yang ngikutin PDF yang buatan Bapak. Hmm. Jadi ya penyesuaian-penyesuaian Pak sama yang rencananya ya seperti itu. Nanti pas tanggal 7-nya maksudnya bukan jatah saya karena pas tanggal 7 saya ada bimbingan untuk Bible Camp anak bir. Hmm. Jadi saya diganti tugasnya di Habakuk yang di pertemuan keempat. Tapi yang mereka yang tugas pertemuan pertama memang mau cerita. Saya udah kirimin link Bapak ke mereka, mereka cerita dari awal sejarahnya gitu. Jadi ada backgroundnya. Ya, ya, ya. Jadi memang bukan saya tidak, saya hanya menyampaikan ini kemungkinan lain kalau menghadapi kesulitan, nggak perlu apa menyebutnya ya, sampai tentang pengalaman aksi nyata itu akan membatasi orang untuk berani bicara. Ya, yang akan berani bicara satu yang merasa punya pengalaman dan pengalamannya berharga, yang kedua berani bicara. Yang nggak punya dua-duanya, diem saja. Tapi kalau nulis doa dan doanya ditulis, harusnya semua pun bisa bisa berdoa, belajar berdoa itu. Maksudnya begitu. Ya, yang lain lagi silakan. Saya boleh, Pak Seto, Ya, silahkan Pak Agung. Pak Agung dari paroki mana, Pak? dari Salatiga, Pak. Oh, dari Salatiga. Ya, silahkan, Pak. Ya. Saya memang sengaja nggak hadir di dua lingkungan karena khawatir mendominasi pembicaraan. Jadi semua eh, pengajaran dari Pak Seto saya buat ringkasannya dalam bentuk eh, tulisan. Jadi eh, ringkasan termasuk ayat-ayatnya saya sampaikan melalui grup secara berseri. Jadi pertama menjelaskan peta dulu tapi dalam bentuk tulisan. Hmm. Terus kedua menjelaskan latar belakangnya dalam bentuk tulisan. Nanti yang ketiga mungkin baru terakhir membahas bagaimana membaca kitab Nahum dan Habakuk. Hmm. Jadi itu yang saya lakukan. Ya. Terima kasih. Ya, kalau takut mendominasi, bukannya kemudian terus nggak datang. Soalnya di lingkungan kami dibatasi tempat duduk, jadi harus cepat-cepatan mendaftar tempat duduknya. Jadi saya kalau terlalu sering dapat jatah kursi, jadi sungkan gitu. Udah gitu kalau diem aja ditanyain, Pak ya. Ya, yang lain lagi, silahkan. Silahkan, masih saya, ya satu lagi lah, satu atau dua orang lagi, boleh. Nggak ada yang mau. Oke, kalau nggak ada lagi, sekarang begini.
Ya, kita sudah lihat di pertemuan yang lalu, ini nubuat Habakuk ya. Dan kalau membaca nubuat Habakuk, yang sebenarnya terus akan didiskusikan, dibahas, karena bagian penting, itu adalah keluhan Nabi dan jawaban Tuhan. Gitu. Jadi 2 kali Nabi mengeluh, 2 kali juga Nabi mendapatkan jawaban dari Tuhan. Tapi jawaban yang diberikan oleh Tuhan, yang pertama belum melegakan, kan? Aku berteriak. Jadi Nabi Habakuk meneriakkan, melihat penindasan penganiayaan, dia sudah mengingatkan. Dan kemudian dia terpaksa bilang kepada Tuhan, Tuhan, ini ada penganiayaan, ini ada penindasan. Tapi mengapa engkau diam, tidak menolong? Lalu menanggapi keluhan Habakuk, Tuhan mengatakan, aku mengirim orang Kasdim untuk menghukum umat yang tidak setia, yang berlaku jahat. Melihat yang seperti itu, kemudian Habakuk mengeluh lagi. Kami memang berdosa, Tuhan. Tapi mengapa engkau menghukum kami menggunakan bangsa yang lebih berdosa dari kami? Lalu menanggapi keluhan yang kedua ini, Tuhan mengatakan, Babel, ya orang Kasdim, itu sudah berlaku sombong. Mereka sudah membusungkan dada. Dan Tuhan mengatakan, mereka akan lenyap, tidak akan terus ada. Nah, yang kemudian terjadi di kemudian hari, Babel memang dihancurkan, dikalahkan oleh kerajaan Persia. Tapi sebaliknya Tuhan mengatakan orang benar akan hidup oleh percayanya. Ini seruan kepada orang-orang Yehuda, umat Allah, supaya mereka itu tetap percaya kepada Tuhan, membiarkan Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, tapi juga sekaligus setia mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau mereka berlaku seperti itu, mereka akan tetap hidup. Nah, sudah dikatakan bahwa orang Babel akan lenyap. Mereka tidak akan tetap ada. Nah, sekarang kita lihat doa Nabi Habakuk. Silahkan ke Habakuk bab 3. Habakuk bab 3. Kalau lihat judulnya, ayat 1 ya, ini disebut sebagai doa Nabi Habakuk. Tapi perhatikan keterangan selanjutnya, menurut nada ratapan. Lalu lihat kalimat terakhir setelah ayat 19 yang dalam kurung itu. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nah, ini petunjuk yang biasanya ada di Mazmur. Jadi bisa dikatakan juga doa Nabi Habakuk ini merupakan satu Mazmur. Lihat ada berapa ayat. 19. Nah, yang dikutip di bulan kitab suci yang nasional tidak semua. Tapi kalau belajar, Bapak Ibu, nggak mungkin meninggalkan satu ayat pun untuk perikop ini ya, untuk Mazmur ini atau doa ini, nggak bisa kita mengabaikan satu ayat pun. Kalau enggak, pasti nanti akan tampak ada yang aneh. Nah, sekarang begini, lihat ke ayat 2. Lihat ayat 2. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau. Dan pekerjaanmu ya Tuhan, ku takuti.
hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Kalau memperhatikan ayat 2 ini, Bapak Ibu, kita menemukan permohonan kan ya. Hidupkan itu, terus nyatakanlah itu. Itu kan permohonan kepada Tuhan. Nah, kemudian apa yang diminta oleh Nabi Habakuk itu kemudian tampak ya di ayat 13 sampai dengan 15. Kita lihat isinya dulu, saya belum memberikan keterangan, tapi melihat ini alur pemikirannya. Ayat 3. Allah datang dari negeri Teman, dan yang Maha Kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang ada berabad-abad. Itulah pekerjaannya, perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah orang Kus yang tertekan. Kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautankah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan? Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kekeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyirahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kuda-Mu, Engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, hatiku, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Kalau melihat ayat 16, sudah ada peralihan di situ. Sudah ada peralihan. Di ayat 16, ini ya, Habakuk bicara tentang dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat ayat 3 sampai dengan 15, kita melihat hal yang senada dengan yang kita temukan di kitab Nahum.
Masih ingat ketika Tuhan menghardik, laut jadi kering, sungai jadi kering. Nah, itu kan menggambarkan betapa kuatnya Tuhan. Nah, di ayat 3 sampai dengan 15, kita menemukan hal yang senada dengan itu. Jadi Tuhan begitu dahsyat, begitu kuat. Lalu lihat ke ayat 13. Kalau di kitab Nahum, ditunjukkan sikap Tuhan kepada musuh. Lalu sikapnya terhadap umat yang berlindung padanya. Nah, kalau di ayat 13, ini di kitab Habakuk 3 ayat 13 ya. Ini kita menemukan bagaimana Tuhan mengalahkan musuh untuk menyelamatkan umatnya. 13-14. Lalu di ayat 16 kita lihat reaksi Habakuk ketika menyaksikan pekerjaan Tuhan itu. Dan reaksi reaksi Habakuk itu sampai ke ayat 18. Coba lihat ayat 17 sekarang. Jadi di ayat 16 tadi kan Habakuk menantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Terus ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, di ayat 19 kita menemukan ungkapan kepercayaan yang disampaikan oleh Habakuk. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ini gambaran menyeluruh tentang isi kitab Habakuk bab 3. Nah, sekarang kita akan melihat lebih rinci ya, bagian demi bagian. Ketika orang membaca Perjanjian Lama, dan kemudian mendengar, melihat Tuhan yang menghukum, orang seringkali langsung ambil kesimpulan, Tuhan itu kejam. Ya, yang ini tolong diklarifikasi, diperhatikan. Kalau sampai Tuhan menghukum, perhatikan bangsa atau orang yang dihukum itu dan kejahatan yang sudah dilakukannya. Kalau ini mengingat Tuhan di sini akan menyelamatkan Israel dari tangan Babel, Tuhan yang akan mengalahkan Babel, maka yang harus diingat adalah ngapain Babel, bangsa yang tinggal jauh di timur itu, sampai datang ke Yehuda, sampai menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Bait Allah, lalu membuang penduduknya ke Babel. Ini yang harus diperhatikan, ini yang harus diingat. Tunggu dulu. Kalau mau tahu gambarannya ya, kalau orang diangkut ke pembuangan, itu yang sering kali jadi korban, yang sangat mencolok untuk diperhatikan, itu para ibu, para perempuan. Nah, kitab Habakuknya tolong diberi tanda ya. Sekarang tolong Bapak Ibu membuka kitab Nabi Yesaya, bab 3. Yesaya bab 3. Mulai dari ayat 16. Kalau ketemu kata Sion, Bapak Ibu bayangkan Yerusalem. Ya. Ini gambaran situasi ketika ya, orang menghadapi pembuangan, penghancuran oleh musuh kayak gini.
Tuhan berfirman, oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Bisa Ibu memperagakan? Ya, perhatikan, menjadi sombong, berjalan dengan jenjang leher, dengan main mata, terus berjalan dengan langkah yang dibuat-buat. Udah gitu, jalannya bunyi ini karena di kakinya banyak ada giring-giring. Nah, saya tidak terlalu tertarik untuk memperhatikan perempuan Sion ini. Saya lebih tertarik memperhatikan Nabi Yesaya memperhatikan mereka. Bisa membayangkan nggak wajah Nabi Yesaya ketika memperhatikan ibu-ibu di Yerusalem yang jalannya kayak gini. Nah, lanjut dulu. Ayat 17. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. 24. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk. Sebagai ganti ikat pinggang, seutas tali. Sebagai ganti selampit rambut, kepala yang gundul. Sebagai ganti pakaian hari raya, sehelai kain kapur. Dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Nah, ayat 25. Orang-orang akan tewas oleh pedang, dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengaduh dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Pada waktu itu, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami, ambillah aib yang ada pada kami. Nah, kalau kota dikepung, nah kita sudah pernah melihat menunya, makanannya aneh-aneh, menjijikkan semua. Nah, setelah kota dikalahkan, apa yang terjadi? Lihat dulu ke ayat 25. Ini kalau bicara tentang kekalahan Sion, nah kemungkinan besar ini jelas ini bicara tentang serbuan Babel ya. Orang-orang akan tewas oleh pedang, pahlawan-pahlawan oleh perang. Nah, itu terjadi karena lihat ayat 26. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengaduh dan berkabung. Musuh masuk lewat gerbang, masuk lewat manjat tembok, sesudah itu membunuh orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang, pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Ya, kemudian para putri, para perempuan bangsawan yang kita lihat di ayat 16 tadi, itu yang akan mengalami kesedihan yang sangat serius. Dulunya mereka cakep-cakep, wangi-wangi, bajunya bagus-bagus, rambutnya itu diatur rapi. Sudah ada tata rambut dulu loh ya. Maka yang kemudian terjadi, mereka akan diangkut sebagai tawanan. Perempuan-perempuan bangsawan dari Yerusalem akan diangkut ke Babel. Diangkut ke Babel. Bayangkan dari Yerusalem mereka harus jalan sampai ke Irak. Dan itu bisa berbulan-bulan ya. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan saja ya. Ini ngomongin perempuan-perempuan bangsawan di Sion loh ya. Tandanya kalau orang itu kaya, dulu kalau orang itu kaya, itu lemaknya banyak. Kenapa? Mereka punya cukup persediaan makanan. Orang miskin itu stok makanannya sedikit. Orang kaya stok makanannya banyak. Sehingga orang lain mengalami kesulitan, orang-orang kaya tetap bisa makan cukup. Maka badan mereka ya memadai.
Sehingga ketika Yerusalem dikepung, mereka masih bisa makan. Ketika musuh menyerbu dan masuk, nah perempuan-perempuan bangsawan itu kan badannya masih segar-segar. Ini yang cocok untuk dijual gitu. Ini yang cocok untuk dia dibuang. Maka para perempuan bangsawan ini nantinya akan diangkut sebagai orang buangan. Ibu pernah nggak mandi berapa minggu? Ya, waktu di Eropa kan bisa lama tuh ya. Tapi merasa nggak nyaman sendiri tuh ya. Nah ini bukan Eropa. Israel, Syria, sampai ke Irak. Jalanan yang berdebu, tempat yang banyak debunya, pasirnya. Mereka harus jalan terus. Sehingga apa yang terjadi? Badan mereka nggak wangi lagi, tapi busuk. Baju mereka nggak indah lagi. Tinggal seutas kain yang diikatkan di pinggang. Rambut mereka nggak ditata lagi, tapi udah digunduli. Terus, nggak ada lagi wajah yang cakep, nggak ada lagi badan yang cakep, yang ada malah tanda selar. Tanda selar sama sekali tidak menunjukkan kecakapan, tidak menunjukkan kemolekan. Tanda selar itu, Bapak Ibu silahkan mengingat, pernah melihat pantat kuda nggak? Lalu ada capnya itu loh, yang dibuat dari besi, lalu ada inisial. Nah, itu tanda selar. Perempuan-perempuan bangsawan itu, wah, sekarang dicap mau dijual berarti jadi budak. Nah, kemudian yang berikutnya, lihat ke ayat 26. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu dan berkabung. Dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Bulus itu bukan temannya kura-kura, penyu itu ya, bukan. Tapi kata itu rupanya menunjuk kepada, gini, bayangkan Bapak Ibu, padang gurun ya, lalu ada pohon satu, dah, itu namanya pohon bulus. Ya, jadi ada, kalau dibilang perempuan bulus, bayangkan satu tempat yang luas, lalu ada satu perempuan. Sudah, begitu aja. Kota itu akan seperti perempuan bulus. Maksudnya, Yerusalem akan ditinggalkan kosong. Berikutnya, setelah perang, ayat 4 ayat 1. Ini bukan berita gembira. 7 orang perempuan memegang seorang laki-laki, mau menjadi istri-istrinya, mau ngurus makanan mereka sendiri. Ini bukan berita gembira. Ini tanda laki-laki mereka habis. Laki-laki mereka sudah berkurang sangat drastis. Entah mati, seperti di ayat 25, entah diangkut sebagai orang buangan. Jadi, ini saya ajak Bapak Ibu untuk melihat, kalau bangsa lain menyerbu, dan kemudian dihukum oleh Tuhan, nah perhatikan kejahatan yang sudah mereka lakukan. Satu contoh lagi, Bapak Ibu tolong buka Mazmur 137. Ini Bapak Ibu hafal dan jangan-jangan langsung nyanyi. Bisa gaya lagi, karena kalau bahasa Indonesia saya nggak hafal, kalau bahasa Inggris saya malah hafal. Mazmur 137. The River of Babylon. Udah ketemu? Ini bicara juga kekalahan Yerusalem dan warganya yang diangkut ke pembuangan. Lihat ya, Bapak Ibu beneran kan? Hafal bahasa Inggrisnya kan? Hafalnya sampai ayat berapa? Ya udah, nyanyi aja dulu dah.
di tepi-tepi Sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Tapi Bonnie M nyanyinya sambil seneng ya. Padahal ini kan lagu sedih. Jadi mereka, ini pemazmur ini ya, ada di tepi-tepi Sungai Babel, duduk-duduk. Kalau mereka ingat Yerusalem, mereka nangis. Kenapa kok nangis? Hancur sudah Yerusalem. Bait Allah, istana hancur. Kemudian, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Nah, ini. Di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Silahkan Bapak Ibu membayangkan Bapak Ibu dipukuli terus disuruh nyanyi. Lagunya gimana? Jogetnya gimana? Habis dihajar, dipukuli gitu terus disuruh nyanyi. Dikasih gitar terus nyanyi gitu. Ini gambaran yang mereka alami di Babel. Mereka mengalami penyiksaan. Mereka mengalami rasanya ditawan, tapi disuruh menyanyikan lagu gembira. Terus mereka sendiri jawab ayat 4. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Mustahil bagi mereka untuk nyanyi dalam keadaan seperti itu. Nah, kemudian, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku mengingat engkau, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah, ini lebih keras lagi, ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkanlah, runtuhkanlah sampai ke dasarnya. Orang-orang Yehuda yang diangkut ke pembawaan ini marah sekali kepada orang Edom. Kenapa? Orang Edom itu seperti memberi semangat kepada orang Babel untuk meruntuhkan Yerusalem. Terus, ini Bonnie M nggak nyanyi yang ini, nggak menyanyikan yang ini. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Lihat ayat 8 dan 9. Ini ungkapan kesedihan, kemarahan yang serius terhadap Babel kan? Marahnya, sedihnya sampai seperti ini. Nggak mungkin kemudian kita mengatakan, ya biarlah, enggak apa-apa umat Allah hancur di Babel. Biarlah umat Allah musnah di Babel. Nggak pernah kita mengatakan begitu. Kalau Tuhan tidak membebaskan orang Israel, bangsa atau kerajaan umat warga Yehuda dari Babel, maka umat Allah musnah. 10 suku di utara yang diangkut ke Asyur nggak pernah balik kan? Nggak ada lagi mereka. Kalau sampai kemudian ya Allah harusnya nggak boleh berlaku kejam, orang Yehuda juga nggak boleh berlaku kejam, nggak apa-apa, kamu dibuang, hancur binasa, ya udah, nggak ada juga yang ngomong begitu. Tapi kalian mendengar Tuhan menghukum, kesimpulannya, oh Tuhan kejam. Nggak bisa mengatakan begitu. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu kejam karena menghukum, itu mengabaikan banyak hal. Yang nomor 1 diabaikan adalah kejahatan yang sudah dilakukan oleh bangsa yang akan dihukum itu. Bangsa-bangsa di zaman kuno, Bapak Ibu, apalagi kalau mengingat perang, itu kejam. Ya sampai sekarang nggak ada perang sopan. Tidak ada perang yang dilakukan dengan
sopan, tenang, minta izin dulu sebelum membunuh musuh. Nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu mengingat di zaman kuno, itu bisa terjadi pemunahan bangsa. Bangsa-bangsa di sekitar Israel, Filistin, Edom, Moab, Ammon, habis semua, nggak ada sisanya. Amalek habis. Perang di zaman kuno begitu. Kalau mau yang lebih modern, ya, lebih modern. Bapak Ibu tahu Turki kan ya, negara Turki kan ya. Apakah bangsa Turki, penduduk Turki itu keturunan dari orang-orang yang mendiami wilayah itu di abad pertama atau sebelumnya? Bukan. Bukan. Mereka bukan bangsa yang terus-menerus dari abad kuno di situ. Bukan. Mereka berasal dari Asia Tengah, melakukan ekspansi, menjadi besar di Turki, menaklukkan Konstantinopel, dan kemudian menguasai wilayah itu, dan ya menduduki menjadi penduduk wilayah itu. Sebelumnya ada bangsa-bangsa lain yang tinggal di situ. Bangsa-bangsa kuno kalau perang seperti itu. Nah, harap menjadi ya memberikan gambaran kalau di kitab Perjanjian Lama kita menemukan kalimat-kalimat yang tampak ya kejam, berat gitu. Baik, sekarang kita ke Habakuk bab 3 ke ayat 2. Jadi dalam puisi ini ya diandaikan Babel sudah mengalahkan Yehuda, sudah membuang penduduknya ke Babel yang sudah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang ayat 2. Tuhan, telah kudengar tentang Engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Tunggu, pekerjaanmu, pekerjaan Tuhan di ayat 2, ini menunjuk kemana? Bapak Ibu, tolong mengingat pekerjaan Tuhan yang berkaitan dengan pembebasan Israel di masa lalu. Bapak Ibu ingat peristiwa apa? Kalau bicara tentang peristiwa pembebasan yang dilakukan Keluaran dari Mesir. Keluar dari Mesir. ya, Tuhan dulu sudah pernah membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir, dari suatu kerajaan yang sangat kuat. Ya. Dan kemudian Habakuk mengatakan, kalau mengingat itu, Habakuk takut betapa kuatnya Tuhan. Kemudian, nah kita lihat permohonan Habakuk, hidupkan itu, nyatakan itu, seperti Engkau dulu Tuhan sudah membebaskan umatmu dari perbudakan di Mesir. Sekarang buatlah lagi. Bebaskan umatmu yang ada di pembuangan Babel. Tuhan, Engkau memang murka. Tetapi yang kau murkai itu adalah umatmu, dan mereka sedang menderita di tanah pembuangan. Karena itu Tuhan, ingatlah bahwa Engkau pun mengasihi mereka. Nah, sekarang itu permohonan Habakuk ya. Lalu lihat di ayat ini 3. Kita melihat gambaran tentang kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, ini teman, paran, itu nggak ketahuan, nggak kelihatan di peta, tapi begini saja. Adanya itu ya di sekitar Sinai lah. Bapak Ibu tolong mengingat, ketika orang Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, ya, Musa membawa orang Israel ke arah timur ke Sinai kan, ke Sinai. Nah, kemudian sekarang lihat
Di Sinai itu Tuhan berjumpa dengan umatnya. Tuhan mengangkat orang Israel menjadi sebagai umatnya. Sekarang di sekitar itu lihat ada Teman, ada Paran. Di map nggak kelihatan, di peta di Alkitab nggak kelihatan. Sekarang Bapak Ibu silahkan berdiri di Yerusalem saja, lalu lihat ke arah selatan. Allah datang dari Teman, datang dari pegunungan Paran. Tuhan datang dari arah selatan. Kemudian lihat, keagungannya menutupi segenap langit. Bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya. Sinar cahaya di sisinya. Disitulah terselubung kekuatannya. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika orang Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan di padang gurun. Tuhan hadir dalam tiang awan kan ya. Kalau siang tiang awan, kalau malam tiang api. Nah, sekarang begini. Tuhan datang dari selatan. Lalu perhatikan kilauan cahayanya yang dahsyat. Di situ terselubung kekuatannya. Dalam kilau, dalam cahayanya itu tersimpan kekuatan. Nah, kalau mendengar kata kekuatan, bisa jadi Bapak Ibu orang akan mengingat kekuatan untuk mendorong, untuk mengangkat, untuk menarik gitu ya. Tapi kuatnya cahaya itu kan berbeda. Besok siang Bapak Ibu kalau pas matahari kayak hari ini boleh dicoba ya. Berbaring di lapangan, tatap matahari 5 menit saja. Apa yang akan terjadi? Buta. Buta, nggak bisa melihat. Matahari tidak perlu memberi tekanan apapun yang membuat kita nggak bisa bergerak. Cuma bercahaya saja, itu bisa membuat mata orang jadi buta, minimal untuk beberapa saat gitu ya. Tapi kalau melihat 5 menit ya lama. Kalau sampai tengah hari memandang matahari 5 menit, ya gelapnya bisa lama, bisa rusak beneran itu lensa mata. Cahaya, tapi di situ ada kekuatan. Jadi ketika Tuhan datang, perhatikan kilaunya yang terang benderang. Kemudian, kalau Tuhan datang, itu Bapak Ibu bukan Tuhan jalan kaki. Tapi bayangkan saja ya, Tuhan ditandu, entah tandunya seperti apa, seperti seorang raja itu ya. Enggak disebutkan. Tetapi sekarang lihat di ayat 6. Ayat 6 ya. Ia berdiri. Nah, kalau dikatakan ia berdiri berarti sebelumnya jongkok, duduk, apalagi ya. Kemungkinannya ya Tuhan datang entah ditandu seperti raja, tapi sulit sekali membayangkan tandu untuk Tuhan karena besarnya itu. Tapi kemudian bayangkan Bapak Ibu, dari Tuhan yang duduk di tahta, duduk ya, lalu ia berdiri. Ketika Tuhan dari posisi duduk ke berdiri, lihat, bumi bergoyang. Kemudian, setelah berdiri, Tuhan melihat berkeliling. Apa yang terjadi? Bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Terkejut sampai melompat. Ini bukan 1-2 orang, bangsa-bangsa. Lalu lihat, ketika Tuhan memandang berkeliling tadi, gunung-gunung hancur, bukit-bukit merendah. Jadi Tuhan dari posisi duduk, terus berdiri. Begitu berdiri, bumi goncang. Lalu Tuhan memandang sekeliling dan lihat, bangsa-bangsa melompat terkejut, gunung-gunung hancur, bukit-bukit merendah. Belum selesai. Aku melihat kemah-kemah orang Kus yang tertekan. Kemah tertekan itu gimana?
Kemudian kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Ini orang-orang Beduin yang tinggal di padang gurun, ya tinggalnya di kemah-kemah ini. Ada yang dibuat dari kulit binatang, ada yang dibuat dari kain. Ini kainnya tebal-tebal, tidak seperti yang digunakan waktu SD tahun 80-an, 90-an, kemah yang dibuat dari kain bekas apa? Kurang kuat itu. Jadi ketika Tuhan berdiri dan memandang sekeliling, lihat dampaknya. Itu semua Bapak Ibu, ingat lagi, bahasa puisi untuk menggambarkan betapa kuat dan dahsyatnya Tuhan. Kemudian, ada pertanyaan ini. Nabi bertanya, ayat 8, terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan? Melihat situasi yang seperti ini dan melihat apa yang akan terjadi sesudahnya, Habakuk bertanya itu. Sekarang lihat, lanjutkan dulu. Ayat 9. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau, gunung-gunung gemetar, dan kemudian lihat, air bah menderu, lalu samudra raya mendengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Tuhan digambarkan seperti seorang pahlawan, kesatria, yang membuka busur, kemudian memasang anak panah pada busur. Setelah itu, anak panah ditembakkan dari busurnya, yang dituju adalah bumi, sehingga lihat, bumi terbelah, terbentuklah sungai. Anak panah lewat, gunung-gunung gemetar, kemudian air bah menderu, suara samudra raya, lihat, menjadi keras, terdengar gitu ya. Berikutnya, ayat 11. Matahari, bulan, berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Ini senjata Tuhan ada dua di sini ya, ada panah, terus ada tombak. Begitu anak panah ditembakkan, lihat dampaknya untuk alam. Begitu tombak Tuhan dilemparkan, perhatikan dampaknya untuk alam. Bapak Ibu, pernah nggak marah sambil mukul? Terserah mukul siapa. Mukul tembok, mukul orang, enggak masalah. Yang pernah aja ya, saya cuma mau tanya, kalau orang mukul dalam keadaan marah, dengan mukul dalam keadaan biasa, itu tenaganya lebih kuat yang mana? Saya tidak bicara tentang atlet, ya mixed martial art, ya. Saya bicara tentang orang biasa. Kalau sedang marah dan dalam keadaan biasa, mukul orang lah. Tenaganya yang lebih kuat yang mana? Saat marah. Itu marah. Ya, tenaganya keluar luar biasa. Tenaganya bisa keluar luar biasa. Tapi nggak bisa ya. Sedang marah itu nggak usah mukul dah. Ini aja galonnya diangkatin gitu. Nggak bisa ya. Tenaganya kenapa kok bisa lebih kuat dari tenaga waktu biasa, nggak marah? Ada emosi, Pak. Jadi emosi itu memberi kekuatan lebih gitu ya? Atau gimana prosedurnya, prosesnya? Saya belum mempelajari itu. Kok bisa yang seperti ini memberikan kekuatan yang lebih gitu? Mempraktekannya sulit karena harus membuat diri marah, itu nggak gampang. Nah sekarang Bapak Ibu, yang Bapak Ibu temukan di dalam teks ini tadi, Tuhan yang murka, Tuhan yang marah, lalu memanah, kemudian melemparkan tombak.
Maka dampaknya luar biasa karena yang keluar dari Tuhan itu adalah tenaga yang ini dahsyat. Lepas kontrol. Tunggu dulu kalau yang lepas kontrol agak berbeda nanti. Nggak nyambung dengan di sini nanti. Tuhan lepas kontrol nggak cocok. Tapi tenaganya itu yang mengerikan. Dan kalau nggak marah, Tuhan nggak akan melempar tombak kan ya. Nah sekarang begini juga. Bapak Ibu pernah menghadapi atasan yang sedang marah nggak? Kalau sedang menghadapi atasan yang sedang marah, lalu atasan itu menatap Bapak Ibu gitu, rasanya gimana? Berasa pengen lari nggak? Takut. Sekarang Bapak Ibu silahkan membayangkan ketika Tuhan duduk, terus berdiri, gunung goyang, memandang sekeliling, ya, bangsa-bangsa terkejut melompat, gunung-gunung pada hancur, bukit-bukit kemudian merendah. Nah, bayangkan suasana seperti itu. Tapi karena ini yang marah itu Allah, ya, alam bisa merasakan, bisa menikmati, mengalami, dan menanggung akibatnya. Tapi apa yang terjadi ini sekali lagi Bapak Ibu, ingat Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kemudian sekarang lihat ke ayat 12. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murkamu engkau menggasak bangsa-bangsa. Kegeraman. Geram dengan marah itu sama atau beda? Kalau mendengar kata marah, konotasinya banyak bicara atau sedikit bicara? Kalau mendengar orang marah, murka, gitu. Tapi begitu mendengar kata geram, itu ngomong bicara tentang kata-kata atau suara kalau orang geram. Enggak berkata-kata, tapi bersuara. Gimana suaranya kalau sedang geram? Suara yang menggeram. Coba ibu-ibu ingat kalau sedang marah tapi wujudnya gemes, gemas. Suaranya gimana yang keluar dari mulut? Nah, bagus. Nanti direkam kok ini kok. Nanti ada bagus, ada rekamannya nanti. Sekarang yang kelihatan adalah Tuhan yang murka, Tuhan yang marah, melangkah melintasi bumi. Untuk apa Tuhan melakukan ini semua? Dari selatan tadi ya, dari Sinai ya, ayat 13. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Bapak Ibu, orang yang kau urapi tidak perlu menunjuk kepada Mesias ini, tapi menunjuk kepada umat seperti di baris sebelumnya. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan engkau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. 14. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyirakkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang-orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, engkau menginjak laut. Oh, Tuhan naik kuda ternyata ya. Nah, sekarang ada beberapa hal ini. Lihat di ayat 13 ya. Menyelamatkan umatmu. Kemudian masih di ayat 13, perhatikan engkau meremukkan. Meremukkan bagian atas rumah dan membuka dasarnya. Berikutnya 14. Menusuk
kepala laskarnya dengan anak panahnya sendiri. Kalau bicara urutan, mana yang duluan? Kalau bicara tentang urutan logis. Bisa mulai dengan yang terakhir malahan. Tuhan datang, kemudian mengalahkan kepala laskarnya. Mengalahkan panglimanya, mengalahkan rajanya. Kalahkan dulu ini. Setelah itu, lihat. Tuhan meremukkan bagian atas, atap rumah orang fasik, dan dasar rumah itu diremukkan, dibuka oleh Tuhan. Dah beres semua, baru habis itu lihat. Tuhan membawa umatnya keluar meninggalkan negeri itu. Jadi kiasannya ya, umat Tuhan itu seperti pribadi yang ditahan di dalam rumah. Rumahnya dijaga oleh seseorang, di sini disebut kepala laskar. Jadi umat ada di dalam rumah, rumahnya dijaga kepala laskar. Apa yang dilakukan Tuhan? Beresin dulu kepala laskarnya, hancurkan rumahnya, baru bawa orang Israel keluar. Atau sebaliknya, setelah kepala laskar dihancurkan, umat disuruh, orang yang ditawan disuruh keluar, habis itu rumahnya dihancurkan. Ini gambaran tentang apa yang dilakukan Tuhan kepada umat Israel di Babel. Yang dilakukan Tuhan apa? Mengalahkan orang Babel. Mengalahkan orang Babel. Menghancurkan kota-kotanya. Habis itu membawa orang Israel, umat Israel pulang ke negeri mereka. Kapan itu terjadi? Sekarang begini. Bapak Ibu, tolong ini Habakuknya diberi tanda ya. Kemudian Bapak Ibu silakan membuka kitab Nabi Yesaya bab 45. Yesaya 45. Udah ketemu? Sudah. Baik. Sudah. Mulai dari ayat 1 ya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang. Ada nama Kores. Ini adalah raja Persia atau Elam. Lanjut dulu. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang mengetahui bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Nah sekarang ini maksudnya begini.
orang Yehuda ada di pembuangan Babel. Nabi melihat pasukan Kores, Raja Persia, sudah bergerak maju menaklukkan banyak negeri. Dan sebentar lagi pasti akan menaklukkan Babel. Kores itu bisa menaklukkan bangsa-bangsa tanpa kesulitan. Dan dalam kitab Nabi Yesaya ini ditunjukkan keyakinan orang Israel ya. Kalau Kores itu bisa sesederhana itu memenangkan peperangan, menaklukkan banyak bangsa, itu karena Tuhan Allah Israel yang menggerakkan, yang menolong dia. Jadi Tuhan yang mengerahkan Kores dan pasukan Persia untuk membebaskan orang-orang Yehuda, umat Allah dari Babel. Dan itu terjadi beneran. Bapak Ibu silahkan sekarang ke kitab Ezra. Cari kitab Ezra. Bab 1. Kitab Ezra, bab 1. Nah, ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan. Mendirikan bait Allah. Nah, dengan membaca Yesra bab 1 ini kita langsung tahu. Persia di bawah Kores mengalahkan Babel, lalu memberi izin kepada orang-orang Yehuda untuk kembali ke negerinya, bahkan mereka ditugaskan untuk membangun kembali bait Allah. Ya, sekarang balik ke kitab Habakuk tadi. Kalau melihat prosesnya di kitab ini ya, Yesaya dan Ezra, tentu saja prosesnya jadinya Tuhan menggerakkan Kores. Kores mengalahkan Babel. Setelah mengalahkan Babel, Kores memberi izin kepada orang Yehuda untuk pulang. Ya. Jadi Tuhan menghancurkan rumah orang Babel setelah mengalahkan kepala laskarnya. Habis itu membiarkan, membebaskan kemudian merobohkan, menghancurkan rumah, kemudian membebaskan umatnya. Urutannya begitu. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 16. Yang kita lihat di ayat 3 sampai dengan 15 ini belum terjadi ya. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat nyatanya seperti apa setelah terjadi supaya gambarannya lengkap. Nah, sekarang ayat 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku
gemetar di tempat aku berdiri. Menyaksikan kedahsyatan Tuhan datang dengan cahaya yang dahsyat dari selatan, pergi ke Babel. Kemudian mengalahkan Babel, membawa umatnya pulang. Itu kan yang kelihatan di ayat 3-15 ini. Ketika mendengar itu, menyaksikan itu, biarpun masih dalam doa, ya, lihat, Habakuk gemetar, takut, berhadapan dengan kedahsyatan Tuhan. Habakuk menyadari itu dan menjadi gemetar ketakutan. Kemudian, lihat, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Jadi Tuhan sudah menyatakannya ya di ayat 3-15. Babel pasti hancur. Kenapa Babel hancur? Karena sudah berlaku jahat kepada kami umat Allah. Dan Habakuk mengatakan, biarpun aku gemetar ketakutan menyaksikan kedatangan Tuhan, tapi lihat, aku menantikan dengan tenang. Yang dinantikan apa? Hari kesusahan yang akan datang menimpa bangsa yang sudah menyerang kami, yaitu Babel. Habakuk nunggu Tuhan menghancurkan Babel. Nah, kalau sampai itu terjadi, itu akan mendatangkan kegembiraan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan bisa dikatakan bisa dipastikan akan terjadi. Dipastikan akan terjadi. Bapak Ibu boleh mengingat yang itu loh di bab 2 yang Habakuk disuruh menulis pengisi penglihatan lalu menempatkannya di tempat umum supaya orang pada ngelihat itu. Masih ingat itu kan ya? Bab 2 ya, Habakuk bab 2 dari ayat 1 dan seterusnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan akan terjadi. Pasti terjadi. Nah, ini yang akan mendatangkan kegembiraan yang besar untuk Habakuk. Nah, kegembiraannya seperti apa? Coba lihat ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan dan beria-ria dalam Allah yang telah menyelamatkan aku. Nah, Bapak Ibu, sederhana saja. Kalau melihat ayat 17 dan 18, yang menjadi sumber kegembiraan Habakuk apa? Kebebasan. Lihat di ayat 19 itu. Allah yang menyelamatkan. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, silahkan mengingat, pernah nggak punya duit nggak? Pernah. Pernah ngalami nggak punya uang nggak? Pernah. Sedih apa nggak? Sedih banget. Nah, sekarang yang saya tanya, saya balik ini. Pernah nggak punya uang, tapi nggak sedih? Pernah. Pernah juga kan ya? Yang Pernah. kenapa nggak punya uang membuat saya sedih? Yang pertama dulu, nggak punya uang membuat saya sedih. Ya, bayar uang Tidak sekolah. bisa belajar. Sederhana saja jawabannya kan? Bisa belajar. Saja. Nggak bisa jajan, yang menyenangkan, ada tukang somai lewat nggak bisa beli. Ya. Oh, jalan ke pasar atau ke mall ada toko perhiasan cuma bisa nengok. Wah, sedih itu. Jadi kegembiraannya datang dari yang didapatkan dengan uang itu. Itu kan ya. Enggak apa-apa, itu biasa. Saya tidak menghakimi, saya tidak mengadili siapapun dan semua pasti perlu uang kok. Tapi nyatanya, Bapak Ibu pernah nggak punya uang dan senang?
Pertanyaannya, yang membuat senang apa? Sembuh dari sakit. Nah, hal sembuh dari sakit itu senangnya lebih daripada punya uang. Bapak Ibu waktu SD dulu selalu punya uang saku apa enggak? Itu kan saat-saat saya nggak punya duit dulu waktu SD kan. Tapi kok seneng sekolah. Yang jajanin. Ketemu teman. Terus Main. temu teman, main. Terus apa lagi? Namanya anak sekolah itu yang harus membuat seneng apa? Pengen pinter. Main, Pak. Itu bukan sekolah kalau main. Ya, ketemu teman-teman. Yang ngobrol, Dapat bercanda. nilai bagus. Yang harusnya menjadi kegembiraan seorang murid gitu. Udah, saya pakai kalimat yang lebih bagus. Dapat Tidak nilai ada PR, bagus. tidak ada PR, tidak ada PR, tidak ada PR. Belajar toh ya. Belajar itu apa? Tambah pengetahuan. Kalau Bapak Ibu mengikuti omongan-omongan saya, Bapak Ibu akan bisa mengingat sebenarnya. Waktu SD harusnya ketika belajar saya senang. Saya seringkali mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke zaman SD lagi kan ya. Sering saya ngajak Bapak Ibu yang belajar itu untuk balik ke masa lalu. Karena masa sekolah, terutama SD, itu kegembiraan ketika bisa belajar itu. Dari nama-nama bunga. Kalau pelajaran bahasa Jawa kan nama bunga itu dihafalin semua. Jadi nama bunga cabai itu loh ada namanya. Bunga kelapa itu loh ada namanya. Angger. Itu ngapalin banyak, belum ngapalin macam-macam harus dihafalin. Tapi menghafalkan itu kegembiraan. Bangun jam 3, jam 4 pagi belajar. Ya. Saya termasuk yang nggak pernah disuruh ketika belajar. Nggak perlu dimarahi untuk belajar. Kadang-kadang sengaja kok pergi ke kuburan untuk belajar. Karena itu tempat yang paling tenang, nggak ada yang gangguin. Nah, nggak punya uang, tapi senang. Karena apa? Saya belajar. Sekarang, kalau membaca Bapak Ibu ayat 17, ini sumber kegembiraan dalam kehidupan yang normal. Pohon ara, pohon anggur, zaitun, ladang, kambing domba, lembu sapi. Dalam situasi normal, ini materi yang mendatangkan kegembiraan. Orang kaya di zaman kuno itu menjadi tampak kekayaan dan terbukti kayanya kalau gandumnya tersimpan di lumbung dan lumbungnya penuh gandum. Orang akan merasa tenang ya kalau kebun anggurnya itu ya buah anggurnya banyak sekali dan besar-besar, manis lagi gitu. Ngelihat ke kandang, kambing domba banyak, sapi banyak, itu kegembiraan. Nggak punya itu benar-benar bisa membuat orang sedih. Karena bisa jadi saya besok makan apa, saya nggak tahu. Tapi untuk kali ini Habakuk mengatakan, sekalipun semua itu saya nggak punya, aku akan tetap senang. Kenapa? Sumber kegembiraanku. Yang membuat aku bergembira adalah Allah menyelamatkan aku. Allah membebaskan orang Yehuda dari pembuangan di Babel, sehingga ini mendatangkan kegembiraan. Lebih besar kegembiraan ini daripada gembira karena punya sapi, kambing domba, dan gandum. Ini ayat 16 sampai 19, reaksi Nahum ketika menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Tolong dilihat kaki masing-masing. Terjadi enggak? Bapak Ibu pernah ngelihat rusa liar enggak?
Bukan rusa yang di kebun binatang, itu kemampuannya sudah terpenjara itu. Rusa di ini di padang rumput liar. Berarti kan kalau rusa lari. Pernah ngelihat rusa males lari enggak? Pernah lihat rusa kesleo? Belum. Kalau rusa pincang, jangan-jangan bukan karena kesleo, salah injak gitu, bukan. Habis digigit binatang pemangsa, jangan-jangan. Tapi lihat lincahnya rusa, dan kelincahan itu paling mencolok tampak di kakinya. Nah, Tuhan akan membuat aku kayak gitu. Maksudnya bukan kakinya tiba-tiba berubah, tapi aku menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas, bisa melompat ke sana kemari gitu. Itu yang akan yang dialami oleh Yehuda. Dan ini semua sekali lagi Bapak Ibu jawaban atas keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Baik, sampai di sini kalau ada yang perlu ditanyakan, diklarifikasi, silahkan Pak Tapah atau Pak Ferry. Ya, silakan Pak Ferry. Apa Pak Ferry online? Oh ya, Selamat silakan. malam. Selamat malam Pak Seto. Ini ada pertanyaan dari Pak Oki atau iya Pak Oki. Mengapa pada Esra bab 1 ayat 1 disebut Yeremia bukan Yesaya? Apakah ada referensinya pada kitab Yeremia? Banyak, cuman kita nggak mendiskusikan karena diskusi kita bukan di Yeremia dan bukan di Esra ya. Jadi Nabi Yeremia sama menubuatkan ini kehancuran, kekalahan Yehuda karena kesalahan, kejahatan yang sudah mereka lakukan. Coba diperiksa lagi ya. Kalau ceritanya lebih banyak gini. Yang gampang ya, yang gampang untuk dicari. Silahkan Bapak Ibu ke kitab Nabi Yeremia dan cari surat untuk orang buangan. Bab 29. Yeremia bab 29. Lihat ke ayat 1 dulu. Apa yang dikatakan di situ? Yeremia 29 ayat 1. Apa yang dikatakan di situ? Beginilah bunyi suratnya oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi ini surat dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem. Kirim kemana? Ke Babel. Kepada siapa? Orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel dan para pemimpin mereka. Isinya apa? Lihat ke ayat 5 sampai dengan 7. 5 sampai dengan 7. Silahkan apa yang dikatakan di situ. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan.
sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ini kan orang-orang dibuang di Babel ya. Kalau orang-orang dibuang, pengennya cepat pulang atau pengen lama di pembuangan? Pulang. Pulang. Pesan Nabi Yeremia apa? Coba perhatikan pesannya. Tinggal. Dirikan rumah, buat kebun, cari mantu, ya. Kebun. Iya, usahakan kesejahteraan kota ini, buat kebun tadi ya. Menetap. Itu artinya kamu akan lama di pembuangan gitu. Itu kan membuat orang-orang Yehuda jengkel. Nah, baru sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 10 dan 11. 10 dan 11. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jelas. Setelah 70 tahun, Tuhan akan mengembalikan. Di Baru kitab Esra, dipulangkan. ya, di kitab Esra, Tuhan memenuhi apa yang diucapkannya. Ya, begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, mari. Baik, di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan. Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau sekedar konfirmasi atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Seto tadi di bagian yang pertama. Kami persilakan Bapak Ibu. Pak Seto, saya pengen tanya, kalau kita mundur sedikit yang Nabi Yunus, sebenarnya duluan mana sih Nabi Yunus sama Nahum? Pada saat Nabi Yunus kan di situ disebutkan bahwa waktu Nabi Yunus ke Niniwe, kemudian dia berseru bahwa dalam 40 hari Allah akan menunggang balikan Niniwe. Jadi mereka disuruh bertobat gitu. Dan ternyata memang betul kan Raja Asyur itu kan bertobat, bahkan memakai kain kabung, kemudian seluruh hewan piaraannya juga harus berpuasa, dan dia juga duduk di abu. Artinya kan mereka sudah bertobat. Kemudian di Nahum, kenapa kok malah dihukum sama Allah? Ya, Ibu tolong buka kitab, atau Ibu tahu nama lengkapnya Nabi Yunus nggak? Yunus bin Amitai, apa? Yunus bin Amitai. Nah, kalau nggak yakin, buka dulu kitab Yunusnya, Bu, ya. Lain namanya belajar, ya buka dulu. Nah, Yunus ya bab betul. 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Nah, cuma nanya nama lengkapnya itu aja. Yunus bin Amitai. Iya. Kemudian sekarang Ibu buka dua raja-raja, dua raja ya. Bab 14. Dua Raja. Bab 14. Ya. Ayat 23. 23. Ya. Yerobeam bin Yoas. Nah, perhatikan nama raja itu. Nama raja Israelnya ya, nama raja Israel ya, bukan Yehuda, Israel. Yerobeam bin Yoas. Yerobeam bin Yoas. Lalu lihat ke ayat 25. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari Gad-Hefer. Ya, jadi kalau memperhatikan ayat ini, Yunus bin Amitai itu berkarya di zaman Yerobeam bin Yoas ya. Ya. Jelas kan ya? Ya. Lalu lihat ke ayat 15 ayat 8.
15. Rajanya namanya Zakaria, Raja Zakaria. Israel. Setelah Zakaria ayat 13, Ayat nah 7. Salum ya. Salum, Raja Israel. Lalu ayat 17 masih yang Raja Israel, Menahem. Ayat 11. Sorry 17. Ayat 17. Bab 15 Menahem. Ya, 17. Menahem Raja Israel. Menahem kan ya. Ya, Lalu setelah itu ayat 23, Pekahya. Pekahya. Ayat 27, 15, Pekah Raja 27. Israel. Ya ada Pekahya, ada Pekah. Pekah. Dah. Nah, pada zaman ketika Israel diperintah oleh Pekah, ya, kemudian bab 16, Yehuda diperintah oleh Ahaz, Ya. disitulah orang Yehuda kontak dengan Asyur. Jadi Pekah, Raja Israel, dan bab 16 sekarang, 2 Raja 16. Ahaz Raja Yehuda dalam tahun ke-17 zaman Pekah bin Remalia, Ya. Ahaz anak Yotam Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada Bentar. waktu Ayat 25, 16 ayat 5. ayat 5. Ya. Pada waktu itu majulah Rezin Raja Aram Aram, dan stop. Dan Pekah. ya dan Pekah bin Remalia Raja Israel. Jadi ketika Pekah memerintah Israel, dia bersama Rezin mau mengalahkan Yehuda, Ahaz. Kemudian Ahaz minta bantuan Asyur. Minta bantuan Asyur. Asyur tahu, Asyur terima. Ayat 9. 16:9. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik, merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Raja Rezin dibunuhnya. Nah, kemudian sekarang lihat 17 ayat 6. 17 ayat 6. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota Madai. Ya, sekarang begini. Kitab ini Yunus bin Amitai itu tidak menyaksikan runtuhnya Samaria. Karena jauh sebelumnya kan ya. Yunus bin Amitai itu zaman Yerobeam bin Yoas. Setelah Yerobeam bin Yoas ada Zakaria, Salum, Menahem, Pekah, ya. Jadi waktu Yunus datang ke Niniwe, mereka mendengarkan. Lalu bertobat. Tapi yang terjadi kemudian, Asyur dimintain bantuan oleh Ahaz, lalu menghancurkan Aram, menghancurkan Samaria, dan kemudian memberikan macam-macam tantangan kalau melihat bab-bab selanjutnya. Mulanya mendengarkan, kemudian tidak mendengarkan. Kayak siapa? Kayak saya. Pernah mengalami proses seperti itu enggak, Bu? Mula-mula ketika diperingatkan oleh Yunus, Niniwe mendengarkan, mereka bertobat. Bagus. Tapi lama sesudahnya, mereka berlaku sombong terhadap Tuhan. Mereka digunakan sebagai alat oleh Tuhan, tapi mereka punya niat untuk memunahkan semua. Bisa dipahami, Bu? Oh, iya. Ya. Tapi kan saya harus belajar lagi nih. Wah, harus. Kalau nggak belajar, Muter soalnya, Pak. kenapa? Karena muter-muter ininya, jadi kayak harus baca lagi. Apanya yang muter-muter? Bukan, maksudnya kan ke belakang lagi. Kalau Ibu membaca Alkitabnya muter-muter, bener, jadi nggak ngerti. Nggak maksud harus balik lagi gitu. Kalau Alkitabnya diputer-puter juga susah membacanya, Bu. Nah, sekarang begini, kenapa kita memperhatikan yang seperti ini? Ada masanya, Bapak Ibu ya. Kita membaca itu satu perikop dan merenungkan satu perikop selesai gitu ya.
Tapi ketika membaca lebih serius, belajar lebih serius, nggak cukup yang seperti itu. Untuk menjawab duluan mana Yunus atau Nahum, saya langsung bisa mengatakan Yunus. Selesai. Tapi Ibu ngerti apa kalau begitu? Alasannya apa? Penjelasannya bagaimana? Nggak akan paham. Cara memahaminya, lihat sendiri teksnya. Habis itu simpulkan sendiri. Nah, begitu, Bu. Oke. Ya, makasih Pak Iya. Seto. Ya. Baik, kalau sudah sekarang begini, saya sampaikan beberapa hal yang kita bisa pelajari dari doa Habakuk ini tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya di pendalaman Alkitab mengalami hal atau setelah mempelajari, belajar sendiri, kok mengalami kesulitan gitu, Bapak Ibu lihat aja PDF yang sudah di-share. Ya. Lalu pertanyaannya jadi gampang kok, karena sekali lagi tidak mengandaikan sharing pengalaman. Kalau sharing pengalaman, pengalamannya sulit ini. Lalu nanti khawatirnya jadi pendalaman pengalaman, bukan pendalaman firman. Pertanyaannya bisa sederhana kok. Jelaskan bagaimana Habakuk menggambarkan kedatangan Tuhan. Kemudian yang kedua, jelaskan tujuan kedatangan Tuhan. Dan jelaskan reaksi Habakuk menyaksikan kedatangan Tuhan. Bapak Ibu juga bisa memberikan penjelasan berdasarkan pertanyaan ini. Terus, apa yang kita bisa pelajari? Ini saya hanya membuat dua. Umat Allah mengalami penderitaan karena diserbu pasukan Babel. Allah yang Maha Kuasa tidak tinggal diam melihat penderitaan yang mereka alami. Ia akan datang sebagai panglima yang mengerahkan pasukan untuk menghukum kerajaan yang telah menyusahkan umatnya dan untuk menyelamatkan mereka. Nabi Habakuk bersukacita melihat karya Allah itu. Ketika Allah menunjukkan keadilan, orang yang percaya kepadanya akan bersukacita. Bukan karena melihat orang yang menyakitinya dihukum oleh Allah dan mengalami penderitaan. Sebaliknya, ia bersukacita karena menyadari bahwa dengan berlaku adil kepada semua manusia, Allah membuat manusia dapat menjalani kehidupan dengan tentram. Kalau Tuhan menghukum orang yang sudah melakukan kejahatan, itu Tuhan berlaku adil. Disebutnya justitia vindicativa. Berlaku adil dengan cara menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Jangan pernah berpikir hanya di perjanjian lama Allah menjatuhkan hukuman. Ya, ingat, hukuman yang paling mengerikan saja. Tuhan ketika ini dalam penghakiman akhir, Tuhan bicara kepada orang yang di sebelah kirinya. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang sebenarnya disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kenapa? Kenapa? Waktu aku lapar, kamu nggak ngasih aku makan. Aku haus, tapi kamu nggak ngasih aku minum. Aku nggak punya baju, kamu nggak ngasih aku baju. Aku sakit, aku di penjara, kamu nggak nengok aku. Karena sudah berlaku seperti itu, lihat, enyahlah ke dalam api yang kekal. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat juga dalam doa tobat, kita menyatakan siap dihukum Tuhan kan ya. Sebab patut aku engkau hukum. Pernah ngomong gitu apa enggak? Setiap kali doa tobat ngomong begitu kan? Untung enggak dihukum. Tapi kemudian begini, yang kita perhatikan, yang kita perlu perhatikan. Kalau Tuhan menjatuhkan hukuman kepada manusia siapapun dia, itu urusannya bukan karena saya senang melihat orang itu menderita. Jangan sampai lagi muncul ungkapan, benar kan Tuhan nggak tidur. Saya mengucapkan itu ketika melihat orang yang menyakiti saya benar-benar menderita. Pernah melakukan itu? Bisa jadi pernah.
Tapi pernah nggak mengalami orang yang menyusahkan saya dulu, ternyata hidupnya susah beneran, dan kemudian saya sampai kasihan ngelihatnya. Pernah mengalami ngelihat yang kayak gitu apa enggak? Saya tidak akan mengatakan, wih itu pantas dihukum Tuhan, makanya jangan aneh-aneh sama saya gitu. Bukan itu. Siapapun dia, entah orang itu pernah menyakiti saya apa enggak, kalau keadaannya memprihatinkan, tetap saja akan membuat kita sedih. Tapi kemudian kita juga memperhatikan, kalau Tuhan itu menunjukkan keadilan entah bagaimanapun caranya, itu kan mengingatkan semua orang untuk tidak berlaku jahat kepada sesama kan ya. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang biasanya ngajarin anaknya, kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit. Itu yang biasanya ngajarin bapak atau ibu. Kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit. Kalau kamu tidak mau mengalami penderitaan, ya jangan membuat orang menderita. Penghukuman dari Tuhan mengingatkan hal yang seperti itu. Nah, nanti ya ini beberapa 2 poin saja yang kita bisa pelajari ya. Yang lain Bapak Ibu silahkan melanjutkan permenungannya. Dan sekaligus Bapak Ibu, ini pertemuan kita terakhir untuk membahas materi Nahum dan Habakuk. Terima kasih ya, sudah sabar dan rendah hati mendengarkan saya. Kemudian begini, Bapak Ibu, dana yang Bapak Ibu transfer itu akan kami gunakan untuk satu keperluan yang menurut kami belum pernah dilakukan. Nanti tanggal 29 bulan ini kami akan mengadakan talk show. Pesertanya anak-anak Domus Verbi yang biasa belajar Alkitab, dengan anak-anak Mesdinar, masih ditambah lagi ada katekumen anak. Talk show. Talk show-nya itu dengan Bapak Uskup Padang, Monsinyur Vitus. Jadi anak-anak belajar dari Bapak Uskup. Ini ya baru, belum pernah dilakukan. Jadi nanti ya rencananya ya enggak duduk di kursi tapi duduknya di lantai. Nanti dimulai dengan misa jam 8:30, sebelum misa rosario sendiri-sendiri di gereja. Setelah itu jam 8:30 misa bersama umat, cuman anak-anak ini duduknya di depan. Targetnya rencananya itu 200 anak. Ini berisiknya kayak apa kalau dibayangkan anak-anak sebanyak itu ngumpul, iya. Tapi harus belajar, kalau enggak ya membiasakan anak-anak supaya sekali waktu dan terus berpikir serius. Bukan berarti menghilangkan masa anak-anak mereka yang rame bercanda, tetap mereka bercanda, main. Tapi ada waktunya mereka melakukan yang serius. Jadi setelah misa lalu ada break, setelah break baru talk show. Setelah talk show nanti tutup dengan makan siang. Ini temanya. Anak Tuhan, ya ikut Tuhan kan. Nah ini, jadi pesertanya sudah ada. Jadi pesertanya dari ini anak-anak Domus, kemudian Mesdinar, lalu nanti akan ada katekumen anak yang akan dilibatkan. Sekitar 200 anak lah. Ya, Bapak Ibu, terima kasih ya sudah ya belajar bersama, kemudian juga sudah mengirimkan dana di nomor rekening, dan kami akan menggunakannya untuk keperluan itu.